Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Ade Maulana, Air Engineering dari PT Dwi Mitra Teknindo. Oke, langsung saja to the point. Hari ini saya akan membahas tentang topik yang menarik yang sering kita jumpai sehari-hari, yaitu topik tentang clean room system, gitu ya. Dari asal katanya saja, teman-teman, bahasanya juga adalah clean room, artinya ruangan bersih. Jadi ruangan bersih ini atau clean room banyak sekali kita jumpai di aplikasi-aplikasi di industri. Salah satunya yang famous digunakan adalah di aplikasi industri farmasi, gitu ya. Dan banyak sekali regulator-regulator atau badan legal yang mengatur atau membuat standar tentang clean room itu sendiri. Contohnya kalau di Indonesia itu ada BP POM, gitu ya, ada Kemenkes dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya konteks yang kita bicarakan adalah clean room, sebenarnya kita harus mengetahui fundamental dari istilah clean room itu sendiri. Kalau diambil dari bahasanya, clean room artinya ruangan bersih, maka yang menjadi pertanyaannya itu adalah bersih dari apa, gitu ya. Jadi bersihnya itu adalah bersih dari partikel, gitu ya. Jadi kita harus membuat ruangan tersebut tuh bersih dari partikel. Nah, partikel tuh kan banyak sekali ukurannya, gitu ya. Ada banyak sekali partikel yang ada di semesta ini, termasuk di ruangan. Jadi, kalau misalnya kita bicara clean room, itu santer sekali dengan kaitannya tentang indoor air quality atau kualitas udara di dalam ruangan. Ada banyak sekali aspek atau efek daripada kondisi ruangan yang memang tidak bersih kepada produktivitas orang. Jadi, produktivitas orang itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi ruangan, gitu ya. Kalau misalnya ruangannya banyak debunya, gitu ya, ruangannya lembab, tentu itu tidak akan nyaman, gitu ya. Makanya saya ingin menyampaikan ke kalian semua bahwa konteks clean room itu sendiri artinya ruangan dibuat bersih dari partikel, gitu ya, walaupun ada parameter lain sebagai konsekuensi. Ya, jadi partikelnya dikontrol, sudah otomatis mikroba yang kemudian berterbangan atau ikut kepada partikel-partikel yang ada di udara itu otomatis menjadi berkurang juga, gitu ya. Jadi tidak hanya nge-improve total partikelnya, tetapi juga dengan mengambil partikel, mikroba pun akan turun. Ya, jadi kami dari PT Dwi Mitra Teknindo sudah sangat banyak menangani aplikasi-aplikasi clean room. Nah, saya ingin menyampaikan fundamentalnya ke teman-teman semua bahwa kalau kita bicara tentang clean room, maka konsen pertama yang akan kita fokuskan adalah jumlah partikel. Nah, jumlah partikelnya ukuran berapa saja sih yang sering kita gunakan sebagai basis hitungan atau basis perhitungan total partikel count-nya? Ukuran berapa? Yaitu ukuran 0,5 μm, ukuran 0,3 μm, dan ukuran 5 μm, gitu ya. Jadi ada istilah kelas-kelas, kelas 100.000, ISO 8, ISO 6, gitu ya. Kemudian ada juga yang nyebutin misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Sebenarnya kelas-kelas clean room itu kalau misalnya kita turunkan, ujungnya sama saja, gitu ya. Jadi ada aturan internasional yang mengatur tentang clean room, gitu ya. Aturan internasional yang mengatur tentang clean room salah satunya adalah ISO. Ya, jadi ada ISO, kemudian yang kedua itu ada federal, kemudian ada GMP. Nah, di Indonesianya, di kita sering kenal dengan istilah BPOM, gitu ya. Jadi saya akan tunjukkan tadi bahwa aturan-aturan tadi yang mengatur tentang clean room itu semua fokus dan concernnya adalah kepada ukuran partikel, gitu ya. Jadi ada aturan internasional tuh kalau kita compare, jadi jangan bingung nih teman-teman ya. Yang mengatur clean room tuh ada ISO, kemudian ada GMP, kemudian ada federal, kemudian ada BPOM di negara kita. Nah, kita coba compare seperti ini, ya. Jadi saya akan lihatkan ke teman-teman komparasinya, gitu ya. Saya akan perlihatkan komparasi clean room-nya. Nih, teman-teman bisa lihat bagaimana kalau misalnya kita lihat semua kelas-kelas ini, baik ISO yang detailnya adalah ISO 14644, kemudian ada federal standar 209E, gitu ya. Kemudian ada EU GMP atau Good Manufacturing Practice, gitu ya. Kemudian kalau di negara kitanya ada namanya CPOB, ya.
cara pembuatan obat yang baik dan benar. Itu turunan dari BPOM gitu ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, CPOB ini tuh standar yang dibangun atau dibuat untuk mengatur grade, untuk mengatur tentang clean room, untuk mengatur tentang bagaimana membuat obat yang baik dan benar agar produk yang dibuat itu bisa diedarkan. Karena kalau tidak dibuat dengan cara yang baik dan benar, itu tidak layak edar. Makanya BPOM tuh wajib mengidentifikasi, memverifikasi bahwa produk yang dibuatnya itu udah layak edar. Sehingga nanti ada label telah lolos uji BPOM misalnya. Itu kan syaratnya juga banyak, termasuk di sisi tata udara. Nah, saya ingin nunjukin bahwa kalau kita sering ketemu istilah ISO 5, ISO 6, ISO 7 gitu ya, ISO 8, ada juga yang ngomong tentang clean room tuh, clean room kelas 100, kelas 1000, kelas 10.000, kelas 100.000 gitu ya. Kemudian ada juga yang ngomong kelasnya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Lalu aturan yang dipakai di Indonesia, yang dipakai oleh BPOM itu merujuknya kemana? Merujuknya ke GMP, ya, Good Manufacturing Practice. Lah, tahu dari mana? Tahu dari pengambilan istilah grade-nya. Ada grade A, grade B. Cuma bedanya kalau di kita ada posisinya adalah ketika at rest dan at operasional. Artinya CPOB mengatur grade suatu ruangan itu pada saat dia lagi tidak beroperasi dengan sudah beroperasi itu ada beda nilai grade-nya. Contohnya pada misalnya kelas A atau kelas B di at rest. Jadi pada posisi ini, pada at rest-nya dia bisa masuknya kelas A atau kelas B, tapi pada saat at rest. Tetapi pada saat operasionalnya itu harus grade A. Tapi mau grade A atau grade B atau grade A pada operasional, kita fokus kepada apa? Fokus kepada total partikelnya. Ukuran 0,3 μmikron, 0,5 μmikron, dan 5 μmikron. Kita bisa lihat nih, grade A atau grade B, at rest atau at operasional, maksudnya ini dilihat dari pengambilan datanya pada saat dia beroperasi atau tidak beroperasi. Intinya, dia harus mendapatkan total partikel, misalnya ukuran 0,3 μmikron itu ukurannya sekitar 10.200 partikel per meter kubik gitu ya. Jadi total partikel ukuran 0,3 mikronnya harus berjumlah 10.200 ukuran 0,3 μmikron partikel per meter kubik gitu ya. Jadi ini harus sama-sama teman-teman pahami bahwa ada ISO tadi, ada federal, kemudian ada GMP. Ini adalah aturan internasional yang mengatur tentang clean room. Sementara di Indonesia kita diatur oleh namanya CPOB. CPOB merujuknya dari GMP. Cuma bedanya CPOB pengambilan datanya ada saat at rest dan ada saat at operasional ya. Ujungnya adalah kita harus melihat total partikel ya. Jadi partikel bisa dilihat ya. Ada ukuran 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, kemudian 5. Tapi mostly yang diambil 0,3, 0,5 dan 5 mikron. Lihat jumlahnya gitu ya. Dan kita lihat satuannya ini adalah partikel per meter kubik. Karena nilainya akan beda ketika yang dihitung adalah partikel per kubik feet. Itu akan beda nilainya. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita bingung pada saat mengklasifikasikan, oh Pak, saya ingin kelas ISO-nya ISO 9 misalnya, atau ISO 8. Yang paling banyak ISO 8. ISO 8 ini artinya kelasnya kelas 100.000. Nah, dari mana lihatnya? ISO 8 ya, sorry. Saya geser. Oke. ISO 8 kelas 100.000. ISO 8. Kemudian kelas dasar federalnya adalah 100.000 dan grade secara EU GMP-nya adalah kelas D, tetapi pada saat operasional menurut CPOB itu adalah grade-nya grade E. Paham ya? Jadi ini aturan internasional kelas ISO 8, kemudian federalnya ngomong ini kelas 100.000, GMP-nya ini ngomong kelas D, tetapi ketika masuk ke CPOB atau aturan di dalam negara kita, pada saat at rest sedang diam, itu kelasnya adalah grade D. Tetapi pada saat operasional grade-nya grade E. Tetapi jumlah partikelnya tetap kita lihat berapa ini? Sekitar
3.520.000 gitu ya, total partikel per meter kubiknya untuk ukuran 0,5 mikron. Lah kenapa Pak 0,3-nya nggak dilihat ya? Oh, nggak ada nilainya gitu, yang dilihat hanya 0,5 mikron, sama mungkin bisa dilihat ukuran 5 mikron, ukurannya sekitar 29.300 partikel per meter kubik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ini balik lagi tadi, kita harus paham ya teman-teman, bahwa clean room itu mengatur total partikel di dalam ruangan. Seperti ini, ukuran yang diperlihatkan di sini kan ukurannya ini. 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, dan 5. Yang dipakai biasanya jadi referensi 0,3, 0,5, sama 5. Gitu ya. Nah, untuk tahu partikel ukuran gede itu tuh dibayanginnya gimana sih Pak? Nih, rambut kita teman-teman, rambut. Kalau misalnya kita ambil rambut, itu ukuran partikelnya tuh sekitar 50 sampai dengan 70 mikron. Artinya, selai rambut kita itu ukurannya 50 mikron. Nah, kalau rambut kita dipotong jadi 5, maka ukurannya jadi 10 mikron. Oke? Jadi rambut 1 dipotong 5, ukurannya jadi 5 mikron. Nah, rambut yang sudah dipotong 5 tadi, dipotong lagi 4, ukurannya jadi 2,5 mikron. Ini rambut udah dipotong 5, dipotong lagi 4, masih ukurannya itu sekitar 2,5 mikron. Sementara yang kita ukur, yang kita ambil, partikelnya ukurannya 0,5 mikron. Kira-kira kecil nggak partikelnya? Kecil. Makanya di clean room ini kita harus membutuhkan part tambahan. Part tambahan itu misalnya ada filter, dan filternya nggak langsung HEPA filter, harus staging. Ada pre filter, medium filter, HEPA filter. Untuk bahasan filter dan bahasan clean room lanjutan kita akan bahas di topik selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dahsyat.